Hey ho Pop Gengs! Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang diarahkan oleh Sam Raimi emang gila kayak judulnya. Dalam keadaan masih tayang di bioskop aja nih, film ini udah ngantongin pendapatan global lebih dari 700 juta US dollar. Sebuah untung yang besar mengingat biaya produksinya yang mentok di angka 200 juta US dollar. Banyak ya. Itu baru kegilaan dari segi profit nih. Dalam urusan sinematik sama jalan cerita, masih ada banyak lagi kegilaan yang ditawarkan. Jadi mari kita bahas proses di balik layarnya dalam film populer kali ini. Oke, kalau kamu adalah penonton yang rasain nuansa penuh teror ala film horor selama nonton Multiverse of Madness, itu bukan hanya karena sutradaranya Sam Raimi yang lebih pengalaman ngarahin produk bernuansa gelap ketimbang superhero. Ada kontribusi besar dari narasi yang bikin filmnya jadi kebentuk kayak gitu. Makanya kita harus kenalan dulu nih dengan penulis naskahnya, Michael Waldron, kalau mau ngerti seluruh rangkaian proses di balik layarnya. Nah, Waldron ini adalah veteran dari dunia TV series yang punya andil gede di balik kesuksesan serial Loki, sama animasi pemenang Primetime Emmy Award dalam nominasi Outstanding Animated Program Rick and Morty. Rick and Morty! Ya, bisa dibilang pengalaman di dua serial inilah yang bikin Waldron ini layak jadi penulis di Multiverse of Madness. Ada nuansa kegilaan yang sama di sana. Dan jalan ceritanya emang lumayan berkaitan. Meski kalau mau dibedain ya, dalam Loki konsep multiverse-nya ambil cakupan yang lebih besar soal waktu. Dan di Rick and Morty ada unsur science fiction yang dibutuhin sebagai pengalaman buat nulis cerita Doctor Strange secara logis dan sederhana. Itulah yang bikin film science fiction berdurasi 2 jam lebih ini bisa ditonton dengan nyaman, tanpa harus terganggu oleh detail sains yang membosankan. Cuman itu bukan satu-satunya faktor ya. Selain punya pengalaman, Waldron ini juga cukup telaten. Karena sebelum nulis naskah, dia nonton semua film superhero arahan Sam Raimi dulu. Termasuk 3 saga Spider-Man rilisan 2002 hingga 2007. Jadi bejibun revisi yang dibutuhin karena penulis naskahnya kurang riset, itu sama sekali gak kejadian sama film produksi ini. Makanya, seluruh tim bisa lebih fokus buat moles berbagai aspek sinematik, terutama dalam urusan efek praktis yang beberapa teknis pengerjaannya masih manual, seperti setting lokasi dan property shooting. Untuk lokasi aja, pengambilan gambar harus pindah-pindah ke berbagai negara, mulai dari Norwegia, Islandia, Inggris, Kanada, Italia, sampai balik lagi ke Amerika. Lalu di beberapa tempat seperti Inggris, Kanada, dan Amerika. Keliling dunia ya. Para kru dan aktor masih harus datengin sampai belasan lokasi lagi tuh untuk rekam adegan yang porsi tayangnya lumayan dikit. Kedengarannya sih rugi, tapi mau gimana? Namanya juga usaha ya kan? Jadi kamu gak usah heran kalau ada beberapa properti berupa bangunan sementara yang nantinya akan dipoles jadi realitas menggunakan VFX. Itu adalah cara buat menghemat waktu dan energi, supaya gak semua lokasi penting yang jaraknya jauh harus didatengin sama tim produksi. Sama ada alasan lain nih, seperti konsekuensi dari penggunaan efek praktis berupa ledakan. Yang bisa dipastikan bakal bikin anggaran habis, cuman buat nanggung biaya kerusakan kalau semua lokasi syuting berlangsung di tempat asli. Dan gak berhenti sampai di situ, ada alasan keamanan juga yang bisa lebih dioptimalkan saat pengambilan gambar dilakukan dalam studio atau area khusus buat naruh properti. Karena ada beberapa adegan dalam naskah yang memang berlangsung di ketinggian. Tentu semua hal itu masih harus ditopang sama sejumlah aspek pendukung. Misalnya kenyamanan para aktor. Makanya nih sebelum pengambilan gambar dimulai, tim produksi udah hire desainer kostum superhero profesional yang bernama Graham Churchyard buat ngerjain seluruh pakaian yang bakal dipakai sama tiap karakter. Biar secara visual, bukan cuma busana dalam film ini yang relevan sama latar cerita,
Berbagai hal kayak bahan sampai metode pembuatan. Itu harus mikirin tiap faktor, kayak fleksibilitas gerak aktor selama adegan aksi, sama sirkulasi udara yang stabil di bagian dalam kostum. Karena itu bakal digunain buat syuting sampai berjam-jam. Cuman ya tetap aja, baik efek praktis maupun kostum itu hanya bisa menopang mungkin 5-10% aja untuk seluruh adegan. Selebihnya, tim produksi emang harus bersandar kepada CGI. Iya bener, CGI. Karena tahu sendiri kan, gimana surrealnya tiap adegan pertarungan yang ada di film ini. Itu nggak mungkin dibuat pakai teknologi analog. Makanya harus ada seniman VFX yang ngurusin hal semacam itu. Dan untuk kasus Multiverse of Madness ini, mereka masih hire beberapa studio yang udah kerja bareng sejak saga pertama. Salah satunya adalah Industrial Light and Magic atau ILM. Ini nggak mungkin absen sih. Secara ILM ini kan anak perusahaannya Disney. Dan memang di luar alasan itu, hasil kerjanya mereka juga udah teruji. Kita bisa lihat itu dari gilanya efek perubahan lingkungan akibat mantra sihir yang sudah dimunculkan sejak film terdahulu. Kemudian, selain ILM tadi, ada juga nih studio efek visual legendaris yang bernama Framestore yang kabarnya udah berkarya sejak dekade 80-an. Nah, mereka inilah yang bertanggung jawab sejak saga pertama buat ngerjain berbagai efek yang berhubungan dengan adegan pertarungan atau menampilkan efek mantra dari sihir kecil seperti perisai. Hingga nih yang paling wajib, portal teleportasi yang jadi skill wajib buat seluruh praktisi seni mistis dalam dunia Doctor Strange. Sedangkan studio terakhir yang juga masih digunakan setelah bekerja untuk film pertama adalah perusahaan animasi bernama Luma Pictures. Mereka lah yang bertanggung jawab dalam urusan perubahan lingkungan seperti ILM. Namun di sini pekerjaannya itu cukup spesifik ke beberapa adegan aja. Pertama, dalam pertarungan Ancient One sebelum meninggal dan warisin posisi Sorcerer Supreme kepada Strange. Lalu yang kedua, saat Strange hadap-hadapan secara langsung dengan si raja terakhir, Dormammu.